Ardi. Aku sering mengalami hal gaib. Percaya atau enggak, aku hanya ingin bercerita kepada kalian tentang kisahku bertemu dengan mereka. Mungkin sebagian orang akan bilang ini halusinasi atau cerita bohong. Ya sudahlah, memang dari dulu aku tahu jawabannya akan seperti itu. Aku berani bersumpah apa yang aku lihat itu benar adanya. Sampai akhirnya mereka mempercayaiku. Kejadian ini sudah aku alami sejak kecil. Sewaktu itu aku tak bisa membedakan mana manusia dan makhluk lain. Namun akhirnya aku dapat membedakan semenjak kejadian mengerikan yang aku alami. Kejadian ini aku alami ketika umurku 8 tahun. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku terdiam sendiri di kamar sambil menutupi telingaku dengan bantal karena suara petir semakin keras. Aku memanggil kakakku di dalam kamar, namun kakakku tak mendengarnya sama sekali. Hujan tak kunjung reda, malah semakin membesar. Tiba-tiba kakakku bilang akan menemui pacarnya yang meminta untuk dijemput. Kakakku pun pergi. Sekarang di rumah ini hanya ada aku dan nenekku yang sedang tidur di kamarnya. Ketika kakakku pergi, tanpa aku sadari aku tertidur. Karena mungkin kegiatan hari ini sangat membuatku lelah. Ketika terbangun, aku melihat jam dinding. Sudah jam 1 pagi. Dan udara di kamarku kini semakin dingin. Sangat dingin. Membuatku ingin pergi ke toilet. Aku pun pergi ke toilet. Cahaya petir sesekali memasuki ruangan. Aku kembali menuju kamar. Ketika aku melewati ruang TV, ada seseorang yang sedang menonton. Pikirku, kakakku sudah pulang. Namun, yang anehnya, rambutnya panjang dan berwarna putih. Tidak ada acara TV yang ia tonton. Pikirku mungkin itu nenek yang terbangun di malam hari. Karena aku terlalu capek, aku tidak mempedulikan itu. Rasa penasaranku membuat aku kembali melewati ruangan TV. Dan ternyata nenek tidak ada. Aku pun memastikan mungkin nenek sudah kembali dan berada di dalam kamarnya. Ya, di dalam kamarnya. Pintu kubuka sedikit demi sedikit. Ia ternyata sudah ada di kamarnya. Legaku. Namun yang aneh, aku melihat nenek menyisir di depan cermin dengan gerakan kaku, memakai jemari kukunya yang panjang. Mataku terpaku oleh bayangan nenek yang tidak ada di depan cermin. Astaga,
Tiba-tiba telepon rumah berdering. Kakakku telepon. Katanya ia tak akan pulang cepat dikarenakan mobilnya mogok, dan menyuruhku untuk mengunci pintu rumah. Aku langsung mengunci rumah dan kembali ke kamar, memikirkan apa yang tadi aku lihat. Dalam pikirku, tak biasanya tingkah laku nenekku aneh. Ketika aku di dalam kamar, ada yang berjalan menuju kamarku. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Pikirku, mungkin nenek masuk ke kamarku. Tapi hatiku berbicara lain. Sekarang sosok itu mendekatiku, dan kakiku terasa dingin. Ia menyentuh kakiku dan menarik selimut. Astaga, siapa ia sebenarnya? Rasa penasaranku sangat tinggi. Aku pun membuka mata, dan ternyata sosok itu sangat tinggi dan berambut panjang. Itu bukan manusia, karena dari perawakannya pun sangat besar, dan pastinya itu bukan nenekku. Rambutnya sangat panjang. Iya, dia yang aku lihat di ruang TV. Dan sosok itu tertawa sangat menyeramkan. Aku hanya bisa berdoa di dalam hati. Ingin aku berteriak, namun tidak bisa. Sosok itu sekarang melihatku. Matanya berwarna merah, mukanya yang hancur, hanya tengkorak saja. Dia mencoba berkomunikasi denganku, namun aku tak mengerti. Tubuhku tak bisa kugerakkan. Air mataku mulai menetes. Aku hanya bisa berdoa di dalam hati. Dalam hati aku berbicara, jangan ganggu, pergi. Dan aku terus berdoa. Keesokan harinya, aku terbangun, namun bukan di kamarku. Aku berada di rumah Ustadz Selamat, dan aku melihat nenek dan Kak Beni menangis karena semalam aku seperti orang kesurupan, tertawa dan menangis. Nenekku langsung memelukku, begitupun Kak Beni. Aku ingat kejadian semalam sangat mengerikan, dan aku
Aku menceritakan kejadian ini pada Pak Ustadz Slamet. Katanya di rumahku memang ada sosok penunggunya. Sosok penunggunya ini tidak akan bisa diusir.